Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeng, salah satu pengajar dari mata kuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada tayangan ini, mahasiswa diberikan tugas mengenai skema daripada Ilmu Negara dengan harapan pada pembahasan selanjutnya untuk memudahkan agar mahasiswa dapat memahami dengan baik mengenai substansi pembelajaran daripada mata kuliah Ilmu Negara. Saya kira selamat mengerjakan tugas, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Kadafi dari kelompok 13 kelas D Palembang, dan di sini saya akan menjelaskan tabel atau bagan Staatswissenschaft yang dibuat oleh George Jelinek. Dan yang pertama adalah Staatswissenschaft dalam arti luas, terbagi atas dua bagian besar, yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit dan Rechtswissenschaft, ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Rechtswissenschaft yang dimaksud Jelinek ialah hukum publik yang menyangkut tentang kenegaraan, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain sebagainya. Staatswissenschaft dalam arti sempit yang diistilahkan dengan ilmu kenegaraan terdiri atas 1. Staatswissenschaft adalah ilmu kenegaraan yang bersifat menggambarkan atau deskripsi dan menceritakan peristiwa mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan dengan negara. Yang kedua, Theoretische Staatswissenschaft adalah merupakan ilmu yang melakukan penyusunan mengenai hasil penyelidikan mengenai negara ke dalam bentuk yang sistematis dan teratur. Theoretische Staatswissenschaft ini terbagi atas dua bagian besar, yakni yang pertama, Allgemeine Staatslehre adalah ilmu negara dalam arti umum, terbagi atas Allgemeine Soziale Staatslehre, tinjauan secara sosiologis, yang dimana negara dilihat sebagai gejala sosial dan dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Dan yang kedua, Allgemeine Staatsrechtslehre adalah tinjauan secara yuridis. Dan yang kedua adalah Besondere Staatslehre adalah ilmu negara dalam arti khusus, terbagi atas yang pertama, Individuelle Staatslehre adalah penyelidikannya ditunjukkan kepada suatu negara tertentu atau khusus yang konkret, misalnya negara Indonesia, Singapura, dan lain sebagainya, yang selanjutnya mempelajari kelembagaan negaranya seperti Badan Perwakilan Rakyat, Kepala Negara, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah Speziale Staatslehre, merupakan penyelidikan ditujukan kepada negara dalam pengertian umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian Octavianza dengan NIM 02011382227848 dari kelas B Bukit Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan sistematika ilmu kenegaraan menurut George Jelinek. Staatswissenschaft atau dalam arti luas terbagi menjadi dua, yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit dan Rechtswissenschaft. Staatswissenschaft yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang melukiskan negara dari segi masyarakat atau penduduk, alam, flora, dan fauna. Rechtswissenschaft terdiri dari tiga, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Staatswissenschaft terbagi menjadi tiga, yaitu Bescherbeen Staatswissenschaft, Theoretische Staatswissenschaft, dan Praktische Staatswissenschaft. Bescherbeen Staatswissenschaft yaitu ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara yang dapat disebut sebagai history of state atau political history. Theoretische Staatswissenschaft, ilmu negara, yaitu merupakan ilmu pengetahuan mengenai negara yang menganalisa dan mengolah bahan-bahan dari Bescherbeen Staatswissenschaft untuk kemudian disusun dalam suatu sistematika serta melengkapinya dengan sendi-sendi pokok dan pengertian pokok dari negara. Dan yang ketiga ada Praktische Staatswissenschaft. Praktische Staatswissenschaft yang menerangkan cara-cara mempraktekkan teori-teori ilmu kenegaraan. Theoretische Staatswissenschaft tadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu Allgemeine Staatslehre dan Besondere Staatslehre. Allgemeine Staatslehre merupakan ilmu negara umum yang membahas teori-teori tentang negara yang berlaku umum terhadap semua negara. Sedangkan Besondere Staatslehre yaitu ilmu negara khusus yang membahas tentang teori-teori ilmu negara dan hanya berlaku di suatu negara itu saja. Besondere Staatslehre terbagi lagi menjadi dua, yaitu Individual Staatslehre dan Spezialis Staatslehre.
Individual Staatsleer yaitu suatu negara yang dipandang sebagai keseluruhan atau dipandang dari segi luarnya saja, yaitu segi sosial. Sedangkan Specialist Staatsleer yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya atau segi yuridis, mengenai bangunannya dan dipandang dari dalam, seperti kepala negara, parlemen, kabinet. Jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara. Sedangkan Allgemein Staatsleer bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, Allgemein Staatsrecht Staatsleer adalah teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis. Bagian merujuk pada sifat yuridis, yaitu teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori unsur-unsur negara, teori fungsi negara, teori konstitusi, teori lembaga perwakilan, teori sendi-sendi pemerintahan, teori alat-alat perlengkapan negara, dan teori kerjasama antar negara. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazi Reza Kawibowo dari kelas B Palembang dengan NIM 020138222746. Saya hari ini akan menjelaskan tentang skema sistematika ilmu negara dari George Jelinek, yaitu Staatswissenschaft dalam arti luas terbagi menjadi dua, yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit dan juga Rechtswissenschaft. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dalam arti sempit terlebih dahulu. Staatswissenschaft dalam arti sempit yaitu terbagi menjadi tiga. Dimulai dari Beschreibende Staatswissenschaft atau ilmu negara deskriptif, yaitu secara deskriptif menggambarkan dan menceritakan kejadian yang terjadi sehubungan dengan keberadaan negara serta melukiskan dan menguraikan susunan negara, menunjukkan unsur-unsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Dan kemudian hasil penyidikannya dapat berupa bahan untuk penyelidikan terusan, menemukan ketentuan-ketentuan atau Wetmatigheden, dan menerangkan hubungan antara peristiwa dan sebab musababnya. Yang kedua ada Praktische Staatswissenschaft. Praktische Staatswissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menguraikan dan memfokuskan dalam tata cara mempraktikkan teori-teori ilmu negara. George Jelinek dalam mengartikan Praktische Staatswissenschaft atau ilmu politik menganut pada Eropa kontinental, yaitu negara-negara di benua Eropa kecuali Inggris, di mana ilmu politik tidak berdiri sendiri, tetapi ilmu politik merupakan manifestasi dari teori mengenai teori ilmu negara itu sendiri. Lalu ada lagi Theoretische Staatswissenschaft, yang ini membahas tentang ilmu negara, sedangkan yang tadi adalah ilmu politik. Untuk ini ada dibagi dua lagi, yaitu Allgemeine Staatsleer, ilmu negara umum, dan juga Besondere Staatsleer. Allgemeine Staatsleer atau ilmu negara umum ini terbagi ada dua, yaitu Allgemeine Soziale Staatsleer atau ditinjau dari segi sosialnya, dan juga Allgemeine Staatsleer biasa atau ditinjau hanya dari segi hukumnya saja. Sedangkan yang satu lagi adalah Besondere Staatsleer atau ilmu negara khusus. Ini sama saja dibagi dua, yaitu ada Individuelle Staatsleer, yaitu ditinjau dari totalitasnya, dan juga ada Speciale Staatsleer atau ditinjau dari strukturnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang Rechtswissenschaft. Rechtswissenschaft ini terbagi menjadi tiga, yaitu hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Adalah salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma, dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Lalu ada ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada hukum dari negara, seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara. Dan yang terakhir ada hukum antar negara. Hukum ini adalah hukum yang berlaku di dua negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bagitra dengan NIM 02011382227488 dari Fakultas Hukum Kampus Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skema ilmu negara. Staatswissenschaft dalam arti yang luas adalah ilmu kenegaraan. Di dalam bukunya George Jelinek yang ditulis pada sekitar tahun 1882 yang berjudul Ilmu Negara Umum, seperti dalam skema bahwa ilmu kenegaraan Staatswissenschaft
dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu Staatswissenschaft dalam arti sempit dan Rechtswissenschaft. Staatswissenschaft dalam arti sempit adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara di mana di dalam penyelidikannya menekankannya pada negara sebagai objeknya. Sementara Rechtswissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini dalam penyelidikannya ditekankan dari segi yuridis atau dari segi hukum dari negara itu sendiri. Yang termasuk dalam Rechtswissenschaft ini adalah 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, 3. Hukum antar negara. Staatswissenschaft dalam arti sempit ini bagi dalam 3 bagian, yaitu Beschheide atau Staatenkunde, 2. Teori TC atau Staatslehre, 3. Praktise atau Angewandte Wissenschaft. 1. Beschheide Staatswissenschaft adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara. Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara, mungkin mengenai keadaan alam, fauna, dan floranya. Semua itu disebut Beschheide Wissenschaft. 2. Teori TC Staatswissenschaft adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahannya dan dari Beschheide bahan yang dikumpulkan tadi kemudian diolah, dianalisa, dan yang sama digolongkan sesamanya, yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematik dan akhirnya dicarilah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi daripada negara. 3. Praktise Staatswissenschaft dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktikkan teori-teori ilmu kenegaraan, ilmu politik, dan sistematik daripada Jelinek ini mempunyai arti yang lain isinya atau berbeda dengan apa yang dikenal dengan politikal. Teori Staatswissenschaft ini dibagi lagi dalam 2 bagian, yaitu Allgemeine Staatslehre dan Besondere Staatslehre. 1. Allgemeine Staatslehre adalah ilmu negara umum yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku pada semua negara. 2. Besondere Staatslehre adalah ilmu negara khusus yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori tersebut hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja. Allgemeine Staatslehre atau ilmu umum membahas ilmu negara umum menggunakan suatu teori, yaitu 1. Peninjauan dari sudut sosiologis yang disebutnya dengan nama Allgemeine Staatslehre. 2. Peninjauan dari sudut yuridis yang dinamakan dengan nama Allgemeine Staatslehre. 1. Allgemeine Soziale Staatslehre termasuk dalam Allgemeine Staatslehre ini adalah 1. Teori mengenai sifat negara, 2. Teori mengenai pembenaran hukum penghalalan negara, 3. Teori mengenai terjadinya hukum negara, 4. Teori mengenai tujuan negara, 5. Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. 2. Termasuk dalam Allgemeine Staatslehre ini adalah 1. Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori mengenai kedaulatan, 3. Teori mengenai unsur negara, 4. Teori mengenai fungsi negara, 5. Teori mengenai konstitusi, 6. Teori mengenai lembaga perwakilan, 7. Teori mengenai alat perlengkapan negara, 8. Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan, 9. Teori mengenai kerjasama antara negara. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.